Alhamdulillah alladzi anzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyira. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari ini saya mencoba bersama-sama bapak-bapak ibu sekalian mentadabburi satu ayat. Ayat itu sederhana, boleh dibuka dari dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fid dunya wa fasadun kabir. Arti secara bahasa, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Ba'duhum, sebagian dari orang-orang kafir, aulia, penolong, penolong sebagian yang lain. Itu awal ayatnya. Jadi Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang kafir itu mesti menjadi penolong sebagian orang kafir lainnya. Illa taf'aluhu. Coba kalau papan tulisnya dibawa ke sini bisa nggak? Atau di situ aja saya nulis. Illa taf'aluhu, supaya jelas. Nah, lebih dekat. Ini jadinya di bawah. Tadi ayat berapa? Ayat 73 dari surat Al-Anfal. Ayatnya walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Kalau diberi tapi lama kalau diberi itu. Ba'dhuhum, sebagian dari mereka, aulia, nanti makna aulia ba'd, orang-orang yang kafir. Kalau di dalam makna Al-Quran, orang kafir itu orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang menentang Rasulullah. Ya banyak. Ya. Ba'duhum, tapi kafir bertingkat-tingkat. Ada kafir yang disebut kafir nikmat, ada. Tapi maksud di sini adalah kafir akidah.
Orang-orang yang kafir sebagian mereka aulia Allah. Aulia jamak dari wali. Waliyun itu jamaknya aulia. Aulia bisa bermakna penolong, bisa pemimpin, banyak makna. Di sini keluasan makna dalam Al-Quran itu akhirnya bisa menyebabkan perbedaan pendapat. Disinilah ilmu Islam itu agama ilmu. Walladzina kafaru ba'dhum awliya. Sebagian adalah penolong, pendukung sebagian yang lain. Kemudian lanjutannya ini harfu syarat. Illa taf'aluhu, ini bila kamu sekalian tidak melakukannya, in adatu syarat wa jazm. Orang-orang kafir sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain, saling mendukung, saling bahu membahu. Illa taf'aluhu, bila kamu tidak melakukan seperti itu. Ini illa taf'alu kepada kamu sekalian, kita umat Islam. Bila kamu sekalian tidak melakukan seperti itu, tidak bahu membahu, tidak tolong menolong, tidak dukung mendukung, tidak bersatu. Jawabnya, bila kamu tidak seperti itu, takun. Nah, di sini jawab, takun akan terjadi. Akan terjadi fitnatun fil ard, akan terjadi fitnatun, maknanya banyak, bisa punya makna ujian, bisa punya makna malapetaka. Kalau fitnah punya makna fitnah seperti biasa, memfitnah. Nah, bahasa Indonesia ngambilnya fitnah memfitnah itu. Fitnatun fil ardi. Bila kamu sekalian tidak bahu membahu, tidak bersatu, tidak dukung mendukung, akan terjadi malapetaka di bumi, di atas bumi. Wa fasadun kabir, wa fasadun kabir. Jadi kalau kamu sekalian tidak bahu membahu, tidak dukung mendukung, tidak tolong menolong, tidak menyatu, akan terjadi malapetaka di atas bumi dan terjadi kerusakan besar. Secara makna gampang kan? Yang kadang-kadang tadaburnya itu yang perlu lebih dalam. Umat Islam, ini kepada umat Islam. Wahai umat Islam, bila kamu sekalian tidak bahu membahu, tidak tolong menolong, tidak bersatu,
saling dukung-mendukung, akan terjadi malapetaka di atas bumi dan terjadi kerusakan besar. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya gambaran, contoh. Ini contoh. Kalau seandainya orang-orang Muslim seluruh dunia bersatu padu, Saudinya, Yamannya, Mesirnya, negara-negara Islam seluruhnya bersatu padu, kira-kira ada yang mengadu domba enggak? Tapi karena tidak dukung-mendukung, malahan berpecah, maka akan terjadi fitnah, malapetaka di atas bumi, peperangan. Sebab kalau seandainya umat Islam itu semuanya bersatu, tidak ada yang macam-macam tafsiran dalam, kalau nggak berani. Coba kalau seandainya umat Islam bersatu, umpamanya tidak membeli produk-produknya Israel saja, seluruhnya 1,8 miliar umat Muslim sedunia memboikot saja produk-produknya Israel, bisa macam-macam nggak Israel? Ini kalau bahu-membahu. Coba di Indonesia saja kalau mau boikot satu aja produk, saya yakin nggak macam-macam, nggak akan terjadi malapetaka. Ini sedunia, tapi ini karunia dunia nih karunia. Kalau umat Islam menyatu, bersatu padu, saling bawa dukung-mendukung, ini tidak akan terjadi. Tapi karena bila kamu sekarang tidak melakukan seperti itu, akan terjadi malapetaka di atas bumi. Wa fasadun kabir, kerusakan besar. Dari mana Rasulullah tahu? Ini kan firman Allah. Yang terjadi kan peperangan. Ketika umat Islam di masa Rasulullah bersatu, di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab, sampai kepada masalah khilafah Umayyah, kemudian khilafah Abbasiyah, termasuk khilafah Andalusia yang di Spanyol. Karena mereka bersatu aman, nggak ada yang macam-macam. Setelah umat Islam berpecah belah, di situ terjadi kerusakan besar, terjadi malapetaka. Andalusia perang, antar umat Islam sendiri perang, sampai ujungnya terjadi malapetaka besar. Orang-orang Islam yang ada di Andalusia suruh pilih antara 1 dan 2. 1, kembali ke agama mereka atau murtad, atau hengkang dari Andalusia. Ketika umat Islam yang tidak bersatu, ini satu ayat ya. Ayatnya ini sudah turun 15 abad yang lalu. Kalau kamu sekalian tidak dukung-mendukung, bahu-membahu, tidak bersatu, tidak tolong-menolong, akan terjadi malapetaka di atas bumi. Yang lainnya juga terjadi kerugian.
dan terjadi kerusakan yang besar. Ini yang maksudnya bahwa kita disuruh untuk bersatu, tolong menolong. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan tolong menolong antar umat, kaitannya dengan ukhuwah, dilarang berpecah, itu banyak sekali. Karena akibatnya kalau tidak akan terjadi malapetaka. Kalau yang mayoritas itu umat Islam, di mana saja orang lain itu aman. Karena agama Islam satu-satunya agama yang punya ayat la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa orang lain masuk ke dalam akidah Islamiyah. Masuk Islam tidak ada. Yang lainnya disuruhnya untuk menebarkan kebaikan Islam itu. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surat Mumtahanah. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu sekalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Tidak dilarang, bagus berbuat baik itu. Orang kafir yang tidak memerangi kamu, lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum, tidak berusaha mengeluarkan kamu dari bumi ini, dari kampung halamanmu. Antabarun, untuk berbuat baik, dia dilarang. Karena apa? Innallaha yuhibbul muqsitin wa tuqsitu ilaihim. Ya. Untuk berbuat adil wajib diperintahkan. Indah sekali. Dari ayat ini ayat yang menjelaskan bahayanya kalau kita berpecah belah. Bahayanya kalau kita saling bermusuhan, saling hasud, saling sombong, saling rebutan dunia. Ayat ini. Maka karena akibatnya ini Islam tidak menjadi rahmatan lil alamin, kalau terjadi malapetaka, akhirnya sibuk perang, sibuk. Yang terjadi itu adalah itu. Maka perintah Allah kepada umat Islam mulai dari wa'tasimu, dari dalam surat Al-Imran. Ini wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafarraqu. Sudah diperintah untuk berpegang teguh pada ajaran Allah, pada tali agama Allah, nggak diperintahkan, karena wajib ini untuk bersatu memegang tali agama Allah bersama-sama. Kemudian larangannya wala tafarraqu. Dan jangan bercerai-berai. Asalnya wala tatafarraqu. Dan jangan bercerai. Larangan untuk bercerai-berai. Sehingga seluruh ajaran agama dalam Islam ini, ajaran Islam itu mendukung semua ini, mendukung. Dari ajaran-ajarannya mulai dari perintah untuk berbuat baik, agar ngomong baik, jangan menghina, jangan melecehkan. Itu karena supaya bersatu, supaya tidak berpecah belah. Kalau orang mukmin wajib bersatu, itu ininya.
Mukmin wajib bersatu. Karena kalau tidak bersatu akan terjadi malapetaka. Yang rugi itu dunia. Coba, bagaimana enggak rugi? Kalau seandainya dunia ini peperangan, sudah aman-aman, Rusia nyerang Ukraina. Yang terjadi dampaknya kemana-mana, Pak. Malapetakanya kemana-mana. Kita juga barangkali kena. Ini mahal dan seterusnya. Ketika terjadi perang. Tapi kalau umat Islamnya itu betul-betul menjadi perekat, penyeimbang, seperti zaman-zaman dulu di masa khilafah, itu terjadinya tuh aman, tentram. Yang perang saja, yang hobinya perang, orang Arab itu hobinya perang. Makanya Rasulullah dalam 10 tahun di Madinah itu perang, itu terjadi peperangan itu puluhan kali. Karena mereka hobi perang itu. Tetapi ketika mereka disatukan di dalam Islam, kemudian Rasulullah SAW menyatukan Ansor dan Muhajirin, semuanya merintahkan itu, maka kemudian lerep itu yang namanya orang-orang Arab tidak lagi hobi berperang seperti dulu. Tetapi kalau kemudian ada yang ngungkit-ngungkit, kalau lepas dari keimanan bisa terjadi perang lagi. Kalau jadi domba Saudi dengan Yaman atau siapa dengan siapa, bisa terjadi malapetaka besar. Kekayaan Saudi bisa untuk beli senjata, kekayaan Yaman dijanjikan itu kekayaannya untuk beli senjata, saling begitu. Kalau Sunnah dan Syiah juga diadu domba, yang terjadi seperti di sana. Kalau seandainya ada di Indonesia seperti diadu domba, bisa terjadi. Oleh sebab itu, umat ini adanya perintah yang itu hakul muslim alal muslim sittun, kewajiban muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 kewajiban. Itu untuk menyatukan itu asalnya. Yang 6 itu. Hakul muslim alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketemu salam. Salam itu artinya kedamaian. Idza laqitahu fasallim. Wa idza da'aka fajib, kalau diundang hadiri, datang. Ya, tentunya kalau nggak ada uzur, dipanggil jawab. Wa idza istasahha Rasul, kalau meminta nasihat. Itu jalan. Bahkan, nah ini, idza atasa fahamdallaha fashammidhu. Kalau bersin kemudian mengatakan alhamdulillah, karena ketika bersin mengeluarkan banyak ya bakteri atau virus dari, maka alhamdulillah. Yang lainnya sebagai hak. Idza atasa fa'hamdallah fashammidhu, katakan yarhamukallah. Dijawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Saat itu adanya cuma ajaran Islam. Makanya kalau ada yang bersin jangan diplototin itu. Dia mengeluarkan. Dan kelihatannya di masjid ada yang bersin, enggak ketularan satu masjid itu. Idza da'aka fajib wa idza istahmaka wa hadza atusafahanullah syamit. Wa idza marida fa'udu, kalau sakit ditengok. Dan Islam supaya dan diberi pahala yang besar, karena ketika kita menengok orang yang sakit itu menjadi satu ukhuwah tersendiri.
Bahkan di situ orang sakit itu kalau ditengok itu doanya sedang mustajab. Maka kalau menengok orang sakit bukan sekedar nengok saja bawa makanan ataupun bukan, minta doa. Sedang rontok dosa-dosanya. Kalau orang sedang diuji oleh Allah SWT, minta doa. Selain kita mendoakan yang sakit, tapi juga kalau masih bisa ngomong, mohon doakan kami. Begitu. Itu karena demikian pentingnya ayat ini, maka kemudian perintah untuk memegang teguh agama Allah dan larangan bercerai-berai, semuanya nanti di dalam kaidah besar. Dilarang menghina, dilarang hasud, dilarang saling mengejek dan seterusnya, itu semuanya disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat itu, Bapak yang saya muliakan, Hujurat itu artinya kamar-kamar. Umat Islam itu dalam ruangan yang besar, rumah besar. Setiap kita punya kamar, dan kamar kita itu privasi kita. Nggak boleh diambil hartanya tanpa hak. Nggak boleh menghinanya, merusak kehormatannya. Kayak itu privasi. Supaya apa? Tetap menyatu dalam rumah besar. Perbedaannya ada. Supaya tetap berada dalam ruangan rumah yang besar itu. Perbedaannya ada, tapi dalam berdebat, di dalam diskusi, di dalam berbicara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap bersatunya itu. Semua amalan, pekerjaan yang merusak ukhuwah, merusak persatuan, dosa besar. Contoh, qat'ur rahim, memutus silaturahim. Silaturahim kan diwajibkan, pahalanya besar. Nah, memutus silaturahim itu adalah dosa besar. Kenapa memutus? Karena bisa menjadi bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit permusuhan. Kalau di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang mukmin, janganlah salah seorang dari kamu menghina. La yaskhur qaumun min qaumin. Suatu kaum menghina kaum yang lain, kelompok menghina kelompok yang lain. Boleh jadi asa ayakunu khairan minhum. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Karena menghina ini mau menjadi bibit bully, dosa besar. Kalau menjadi bibit perpecahan, la yaskhar qaumun min asa ayakunu khairan wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Demikian juga sekelompok wanita tidak boleh menghina kelompok yang lainnya. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Karena apa? Menghina itu bisa menyebabkan perpecahan, dosa besar. Seperti saling hasud, suudzon, bisa membawa perpecahan. Mencari kesalahan orang lain. Di dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Itu termasuk
Kalau dzon, suudzon ini bisa membawa perpecahan. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Tafarruq, karena tafarruq ini penyebab daripada kehancuran. Maka kemudian diwajibkan di dalam surat Al-Hujurat itu bahwa innama al-mu'minuna ikhwah. Pakai adat innama. Orang mukmin itu adalah mestinya adalah berukhuwah. Kalau terjemahan gaya bahasa Arab, kan bahasa Indonesia punya kaidah sendiri. Bahasa Indonesia menerjemahkannya hanyalah sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ada orang yang beriman itu bersaudara. Nah, itu berbeda kalau melihat makna ini, tapi secara susunan bahasa Indonesia kurang enak. Kan innama itu adatul hasr, artinya hanyalah dibatasi, hanyalah kan. Seperti la ilaha illallah, itu adalah dan illah itu adatul hasr, tiada Tuhan yang mesti disembah kecuali Allah. Artinya menafikan adanya Tuhan kecuali Allah, hanya Allah saja. Hanya Allah saja, Tuhan itu hanya Allah saja, nggak ada Tuhan yang lain. La ilaha illallah pengertiannya itu, hanya terjemahannya kan ya tidak bisa, tapi maknanya itu adalah adatul hasar. Jadi orang mukmin itu hanyalah berukhuwah. Kalau tidak berukhuwah artinya imannya dicurigai. Ini nggak kuat, ada penyakit imannya. Kalau saya suudzon kepada bapak, saya menggunjing bapak, iman saya masalah. Saya membenci bapak, iman saya yang masalah. Itu. Kalau saya hasud pada bapak, iman saya nggak beres. Mengapa harus hasud? Rezeki sudah ada ketentuan dari Allah. Kita ada kaplingan-kaplingan masing-masing. Ada yang duitnya banyak tapi kaplingannya sedikit banyak. Orangnya banyak hartanya tetapi nggak bisa menikmati, ada banyak. Nggak bisa merasakan dan tidak bisa membawa kepada akhirat ke surga. Itu kan artinya beban saja kekayaannya itu. Segala sesuatu yang membawa kepada tafarruq dosa besar. Karena perintah ini untuk berukhuwah, untuk berpegang teguh. Bukan itu saja, supaya tidak terjadi tafarruq maka diperintahkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Diperintahkannya itu. Ya. Maka damaikanlah antara saudara. Kewajiban kalau ada yang bertengkar, wajib didamaikan. Kalau ada apa-apa, cepat selesaikan. Mulai dari tingkat keluarga, ibu dan anak, ya ibu antar anak, satu keluarga, sampai keluarga besar. Itu fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada yang ada masalah dalam berukhuwah, damaikan. Perintah, karena memang wajib berukhuwah itu. Bahkan kalau dalam surat Al-Hujurat itu ya, selain ya, ada setelah
surat Al-Hujurat dalam ayat ini fa in baghat ihdahuma. Kalau dalam permusuhan kemudian yang satu itu melampaui batas, faqatilul lati tabghi, yang melampaui batas di dalam persengketaannya, dalam pertengkarannya itu harus diperangi. Supaya apa? Karena wajib berukhuwah. Itulah kewajiban berukhuwah. Dari ayat ini manfaatnya nanti kalau kita berukhuwah banyak mendapatkan kasih sayang. Bahkan Allah merahmati suatu umat kalau selalu berukhuwah, itu selalu baik. Dan kalau ada orang-orang yang senangnya jelekkan orang lain, itu berada dalam azab. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Dan mereka orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah itu selalu berselisih. Dan kalau kita punya keinginan berselisih, dengan si fulan disuruh, berarti tidak sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Illa man rahimar rabbuk, kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kalau ada orang yang berusaha untuk menyatukan, mendekatkan, menyelesaikan permasalahannya, nah, tapi memang ujiannya berat, Pak. Untuk berukhuwah itu tadi larangan untuk memecah belah itu sudah jelas. Amalan-amalan perbuatan yang menyebabkan orang itu sampai kemudian ya terjadi perpecahan itu jelas sebagai dosa besar. Nah, tetapi ya tadi menjadi satu amalan yang berat untuk bisa menyatukan itu. Upaya-upaya. Nah, segala macam yang bisa mendekatkan ukhuwah itu menjadi pahala besar. Silaturahim, membantu, menolong, berbuat baik, menjadi satu hal yang sangat baik, indah sekali. Mulai dari tingkat keluarga, membantu kakak, membantu adik, pahalanya luar biasa. Membantu yang zawil karib kerabat. Karib kerabat itu orang-orang yang masih saudara tapi tidak mendapat waris. Yang zawil arham. Itu kita berbuat baik kepada mereka itu silaturahim dan sedekah. Di sini pentingnya untuk apapun bagaimana menyiapkan agar bagaimana umat itu selalu bersatu. Dan itu berat untuk menyatukan umat. Nah, setan itu kan dengan adanya perbuatan-perbuatan haram seperti judi, itu sebenarnya keinginan untuk memunculkan permusuhan antar umat. Bisa mudah-mudahan bisa difahami bahwa kalau kita tidak bersatu terjadi malapetaka, akan terjadi kerusakan di atas bumi. Maka diperintahkan untuk berukhuwah. Dalam hati kita ini kan harus minimal untuk berukhuwah itu ada beberapa tali-tali ukhuwah, ya. Di antaranya harus saling mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sempurna seseorang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kita wajib mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Itu tanda mukmin. Untuk bisa seperti itu ya lihat di dalam penjelasan tentang keutamaan ukhuwah,
bahayanya perpecahan, itu lengkap di dalam Al-Quran, itu lengkap ya, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, disempurnakan dengan penjelasan Rasulullah SAW. Ini diantaranya hal yang penting kaitan dengan ayat ini, bahwa kita kemanapun dimanapun punya kewajiban untuk merajut tali-tali ukhuwah itu dengan saudara kita. Kalau ada yang memusuhi kita, kita selalu berbuat baik. Jangan ada niat memusuhi orang lain dalam hati kita. Kalau ada orang menghasudi kita, biarkan. Orang menjelekkan kita, biarkan. Makanya saya pernah mendengar ada seorang ulama dijelek-jelekan oleh buzzer. Tenang aja ya. Memang kita itu sebenarnya jelek. Kalau ada yang jelek-jelek, ya biarin aja, nggak usah panas hakikatnya. Nah, tapi jelek-jelekan orang lain itu benih-benih daripada perpecahan, benih-benih untuk merusak ukhuwah. Wallahu a'lam. Sampai di sini saya cukupkan. Barangkali ada yang mau bertanya dari satu ayat yang surat Al-Anfal ayat 73. Orang-orang mukmin kalau tidak berukhuwah akan terjadi malapetaka dan terjadi kerusakan besar di atas bumi. Contohnya Timur Tengah, kalau negara-negara tidak bersatu, perang terus. Dan jangan dianggap mustahil kalau kita juga tidak berukhuwah, bisa terjadi malapetaka besar. Wallahu alam, apa malapetaka? Allah Maha tahu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak, silakan. Iya, iya. Luar biasa. Itu luar biasa itu pertanyaan. Memang ini kan bersatu itu merupakan kewajiban. Setiap kewajiban yang punya dampak besar itu penghalangnya besar, berat. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa bersatu? Kita yang dikokohkan itu iman dulu. Orang kalau sudah iman, ngapain harus menjelekkan orang lain, harus menghina orang lain, merugikan? Iman ini kan bahwa kita itu ada hisab, akan ada ya siksa kubur, ada hisab, ada neraka, dan kalau kita memahami itu, insya Allah kita menjadi, ya Allah, ngapain saya harus jelek-jelekan orang lain? Ngapain saya harus makan yang haram? Ngapain harus berantem? Rebutan, entah itu jabatan, rebutan warisan, sampai berantem. Nggak ada artinya. Rezeki udah ada takarannya dari Allah. Nah, ini maksudnya keimanan itu. Makanya disebutkan hanya mukmin saja yang bisa berukhuwah. Kalau mukmin nggak bisa berukhuwah, artinya imannya sedang sakit, maka harus diberesi keimanannya. Dan di negeri ini kita ngaji keimanan itu kurang. Kitab-kitab di pesantren itu kebanyakan kitab fikih, kebanyakan kitab tasawuf. Sedangkan kitab-kitab tentang akidah itu tidak banyak. Nah, ini barangkali perlu kita ini bersama. Di sekolahan coba berapa kali akidah diajarkan. Ini juga pertimbangan. Ini iman. Kalau iman, mengapa saya menghormati Bapak? Diperintah oleh Allah. Iman kan itu. Mengapa saya tidak mau mencelakakan Bapak?
Kalau seandainya saya jadi pemimpin tidak mau menyengsarakan Bapak, kenapa? Karena iman akan ditanya di akhirat. Itu iman ini. Karena itu. Wallahu a'lam. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah